Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada saat kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman untuk video kali ini. Jadi kemarin sudah saya update untuk Habar dan juga Shiba ya. Kemudian sebelumnya lagi ada Bitcoin dan juga XRP. So ya, ini kita udah memasuki minggu yang baru. Besok udah tanggal 31, lusa udah tanggal 1 Januari guys. Dan ya, market sebenarnya altcoinnya masih kembali tertekan ya. Dan kalau yang menarik kita lihat di sini ya, per 24 jamnya ini waktu Bitcoinnya udah masih lanjut turun ya, Ethereum ini sedikit perform lebih bagus daripada Bitcoinnya ya. Jadi kemarin-kemarin juga udah kita bahas mengenai ETF dan di situ tergambar adanya indikasi positif sebenarnya dari Ethereum. Ya, mulai orang-orang itu lebih fokus ke Ethereum yang sebelumnya lebih fokus ke Bitcoin, teman-teman. Ya, jadi ini bisa menjadi pertanda awal yang cukup baik untuk Q1 mendatang. Kemudian kita lihat dulu untuk economic calendar. Nanti malam di sini ada Chicago PMI ya, jam 9.45. Kemudian ya ini holiday teman-teman, 2 Januari dan 3 Januari baru ada beberapa news event penting lagi seperti S&P US Manufacturing PMI, ya crude oil, ISM Manufacturing PMI lagi ya, ini mulai jam setengah 9 nih sama jam 10 di tanggal 2 dan 3 Januari. Jadi untuk minggu ini ada 3 tanggal yang punya news event penting di tanggal 30, 2 dan 3 Januari, teman-teman ya. Kemudian untuk liquidity heat map per 24 jam yang tebal sekarang ya, kita lihat ya. Range atas itu di 94.400 dan 94.798 dolar. Range bawah yang tebal itu di sekitar 92.600-an dolar. Jadi ini range atas bawah yang cukup tebal dan ya so far Bitcoin bermain di range tipis, teman-teman. Ya, kemudian kita lihat per 3 harinya seperti apa ya. 3 harinya yang sangat tebal itu di 96.000 dan di 97.500-an dolar. Ini 2 area yang tebal. Kemudian yang bawah yang tebal itu di sekitar 92.600-an dolar. Ya, setelah sebelumnya di sini range tebal ini udah kejemput di 93.200-an dolar nih. Ya, ini liquidation gendutnya udah kejemput dan dia sideways. Jadi let's say kalau memang di minggu-minggu ini mendapatkan reaksi yang cukup positif untuk Bitcoinnya, ya at least dia bisa ngejar 96 sampai 97.500-an dolar nih. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin ya. Sebenarnya Bitcoin secara daily di sini adanya suatu kemiripan lah. Ya, kita bisa ataupun saya bisa bilang ini suatu kemiripan. Kalau kita berkaca pada what else ya, ini di akhir 2023 ya, kemudian dia sempat nge-spike ya. Kemudian akhirnya turun lagi. Nah, di sini kalau kita tarik teman-teman ya, di sini dia udah naiknya terbatas ya. Dan bergerak dalam sebuah channel, akhirnya dia breakout ya, tapi drop lagi signifikan ya kayak gini. Breakout, drop lagi signifikan, grab likuiditas bawah, akhirnya recovery. Nah, hal serupa juga sama nih. Kita bisa lihat ya. Ini pada 25 November ini ada reject cukup kuat di sini. Dan kalau kita lihat di sini juga ada reject kuat pada 11 Desember. Jadi secara momentumnya diawali dengan rejection kuat, kemudian harganya naik pelan-pelan. Ya, sempat break atas tapi drop lagi, teman-teman. Nah, ini juga ya kurang lebih kalau saya boleh gambarkan jatuhnya seperti ini nih. Nah, ini trend line resistance atas, and then di sini untuk trend line support bawahnya tuh. Ya, so far sih kita udah lihat ya adanya jepret atas dan ya ini OTW jepret bawah. Nah, kalau kita melihat pada pergerakan sebelumnya, ini kan mendekati ya di area fresh di sini tuh. Ya, di area sini. So kalau ini yang terjadi, maka kurang lebihnya ya expect dia akan testing sampai sedalam-dalamnya range ini 85.000 sampai 88.600 dolar ya. Jadi masih adanya peluang untuk si Bitcoin setidaknya ya visit area ini sebelum akhirnya recovery lagi, teman-teman. Ya, mungkin ini koreksi ini berjalan di bulan Januari pertengahan before akhirnya dia melanjutkan rally-nya kembali, teman-teman. Jadi sekali lagi antisipasi untuk skenario ini, dan beberapa waktu lalu juga sudah saya sampaikan kalaupun Bitcoin sudah grab likuiditas bagian atas, teman-teman, sebentar ya. Oke ya, di sini. Dan ya potensi untuk dia grab bawah. Jadi nge-shake out market lagi walaupun sebelumnya ini juga udah ada flash, teman-teman, di sini. Tuh. Ini pada 5 Desember ini juga udah ada flash. Tapi kan market masih belum bagaimana gitu ya. Nah, ini
setelah berangsur-angsur turun seperti inilah market udah kalau kita lihat udah masuk netral nih, level 50 teman-teman. Jadi benar-benar orang tuh yang tadinya over FOMO udah mulai benar-benar ngerem nih, balik ke netral 50. Ya ini OTW ke area fear sebenarnya ya. Jadi bisa sekali dilakukan shake out seperti itu, dan nanti ketika udah masuk fear, orang-orang udah berpikir wah ini udah bulan udah selesai, kayaknya bakal begini turun ke bawah gitu ya. Ternyata somehow di situ mendapatkan reaksi pemantulan dan akhirnya recovery lagi ya. Sama seperti ini waktu terjadi flash ya, nggak sedikit orang yang udah berpikir bearish malah dikasih naik lagi. Waktu naik kayak gini banyak yang FOMO, akhirnya kejepret atas lagi teman-teman ya, ke check out juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin, dan ini juga ada kesamaan ya. Minimal kalau sewaktu ini terjadi dia udah bermain di bawah level EMA21, akhirnya lanjut turun graf likuiditas sebelum dia recovery lagi dan reclaim terhadap EMA21-nya, garis warna biru. Dan posisi yang serupa juga sama, kita udah bermain di bawah level EMA21. Jadi ya kurang lebih untuk bad skenario-nya bersiap untuk dia masih lanjut turun lagi before dia mengalami rebound kembali, dan ya mungkin di sini terjadi dalam waktu mingguan ya teman-teman, 1-2 minggu before recovery lagi. Kemudian untuk si Bitcoin secara hourly 4 jam ya, kita lihat lebih detail lagi. Di sini sebelumnya ada tahanan cukup strong ya di 90.800 sampai 92.900 dolar. Jadi range support ini sekitar 2.000 dolar. Dan sekarang posisinya ya, dia ini lagi testing di trendline support yang krusial. Ya, pertama kali testing ya dapat rebound, kedua kali testing dapat rebound. Ya, dan ini ketiga kali testing apakah masih dikasih rebound, teman-teman? At least kalau benar dikasih rebound, kita dikasih napas dulu sampai akhirnya dia benar-benar breakdown untuk mengejar 86-87 ribu dolar gitu ya, menjelang pelantikan Donald Trump. Ya, jadi mungkin secara short termnya oke, dia dikasih naik dulu sampai ya mungkin awal-awal Januari ya, kemudian memasuki minggu kedua, minggu ketiga Januari baru mendapatkan koreksinya ya menjelang pelantikan Trump, yang orang-orang bisa aja sell the news event gitu ya. Dan ya ini menjadi perfect skenario sebenarnya. Dikasih naik dulu ya let's say 1 minggu ke depan baru adanya rejection dan lain sebagainya, akhirnya market drop lagi ya, dikasih shake out teman-teman. Jadi ketika dia rebound di sini, wah orang-orang berpikir wah ini kayaknya bakal balik bullish nih, udah masuk lagi nih. Somehow di sini kena reject lagi ya, kegocek lagi, dikasih turun 1 kali lagi, dan sebelum benar-benar kita merayakan pesta, hopefully seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini mendapatkan reaksi yang sama, dikasih rebound dulu ya, kita nggak muluk-muluk area-area atas, ini dulu aja deh di dalam range channelnya aja gitu ya, itu udah bagus banget untuk posisi si Bitcoin saat ini teman-teman. Oke, kemudian untuk Ethereum, nah kita lihat nih, kalau secara daily-nya ini kan low point yang terbentuk pada sebentar guys. Nah, di sini ya. 20 Desember nih. Ini udah dihampiri lah, bisa dibilang sedikit lagi deket ya. Ini 20 Desember. Kalau di Ethereum nih 20 Desember di range area ini guys. Nih, di sekitar 3.100. Dan sekarang harga di mana? Masih di atas guys. Nih, masih di 3.400-an. Masih nggak nyampe 3.100, masih agak jauh lah, terpaut teman-teman. Ya menandakan memang price dari si Ethereum ini yang pertama adalah lebih kuat ya daripada Bitcoin, jelas. Kemudian di sini juga adanya area tahanan nih, tuh masih mampu menahan laju koreksi atau penurunan si Ethereum secara short term. Plus secara daily-nya kita bisa lihat sebelumnya. Di sini menjadi area support, become resistant, ada EMA21 juga, plus trendline resistant ini, garis putih ini sebelumnya mendapatkan reaksi juga signifikan dari level area tersebut. Jadi memang ini bisa dibilang trendline sakti lah ya untuk Ethereum, sampai nanti kita lihat somehow dia mampu break dulu di sini. Mampu break dulu dari sini baru ya kita akan lihat peluangnya akan tes next area target di area sini. Ya di sekitar 3.686 sampai 3.740 dolar. Ya itu kita bahas untuk
target terdekat dulu lah, nggak usah muluk-muluk ya, karena kan market lagi seperti ini ya. Kondisi Ethereum masih hold di atas saja ini udah menandakan cukup baik, setidaknya sampai saat ini saya bikin video ya. Oke bang, ini kuat ya bro, ini kuat. Nanti Bitcoinnya turun, let's say sampai 86, 87, 85, Ethereum mau nggak mau keseret arus juga. Ya teman-teman bisa pantau area ini, nih area ini, tahanan ini ya, di sekitar 3000 sampai 3100 dolar. Ya ini menjadi area krusialnya next lagi. Jadi memang ini menjadi dua area tahanan untuk si Ethereum. Ya teman-teman bisa pantau sekali lagi, sama kalau memang dia masih terdampak akhirnya turun mau nggak mau terpaksa ya, menjelang news event yang penting di bulan Januari. Dan ya di sini menjadi area pantauan yang penting, krusial juga untuk teman-teman semuanya yang nanyain Ethereum. Cuman so far kita juga sudah melihat ya di sini one move dari si Ethereum. Jadi ketika dia break, ini jatuhnya seperti retest untuk dia ngejar ATH lama. Ya retracenya yang kita perhatikan nih, apakah memang di sekitar 3.300-an atau mengambil sedikit lebih bawah lagi di 3.000 dolar. Ya before dia going up lagi ke 4.600 sampai 5.000 dolar, teman-teman. Ya untuk Ethereum, dan ya next lagi sekitar 5.500 sampai 6.000 dolar untuk target new ATH-nya. Ya cuman saya nggak mau berbicara itu lebih banyak lagi ya, kita fokus dulu aja secara short term to mid term, karena ya kondisinya seperti ini. Ya udah akhir tahun juga, ada beberapa news event penting juga, dan ya memang mayoritas di Q1 itu hijau. Waktu itu juga sering saya bahas ya mengenai dominance dari Ethereum terhadap Bitcoinnya. Ya Q1 itu recovery teman-teman. Cuman kan yang perlu teman-teman pantau atau menjadi concern adalah di Januari itu, di pertengahannya itu, let's say minggu kedua, minggu ketiga itu rawan koreksi. Ya before marketnya going up lagi. Ya itu aja sih sebagai warning ya, untuk teman-teman selalu waspada di market ya. Jangan all in, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan ya untuk antisipasi. Kemudian kalau kita lihat ya Ethereum, ya kita cek untuk yang kosongan aja teman-teman ya. Oke, kita lihat secara hourly gimana reaksinya. Oke, secara hourly sebenarnya bagus ya. Kita bisa lihat juga dia masih bermain di range di sini kan, support sebelumnya become resistant tuh ya, jelas clear banget tuh SNR sebelumnya. Oke, kemudian di sini adanya sebuah trendline support. Oke tuh ya, tinggal kita lihat aja di sini untuk si Ethereum 1 minggu ke depan, apakah dari area sini mampu untuk break ya, untuk ngejar next target atau tidak teman-teman. Secara chart pattern sebenarnya kalau kita ukur gitu ya, oke, kurang lebihnya once dia break ya pas nih, ya pas banget. Di sini ada area tahanan atau kita bisa bilang area supply juga nih untuk si Ethereum. Yap, di 3.828 sampai 3.910 dolar. Sebelumnya menjadi area SNR juga, cuman ya kita concern aja. Terakhir kali ada buangan cukup strong di situ, dan sebelum itu kita ada juga area ini. 3.666 sampai 3.714 dolar. Jadi ini beberapa PR-nya si Ethereum. Sekali lagi once dia break ya teman-teman dari trendline SNR sebelumnya nih di sekitar 3.516 sampai 3.554 dolar di sini. Ini mampu break, baru dia akan visit ke target 1 dan ini keduanya. Oke, jadi cukup clear ya teman-teman untuk view dari si Ethereum. Nah, kalau dia breakdown gimana bro? Oke, kalau dia breakdown, let's say di area sini dia breakdown ya, dia akan tes pas ya di area krusial yang tadi secara daily juga sudah saya mention sekitar 3.000 dolar, karena terakhir kali di sini mendapatkan reaksi cukup signifikan secara support, dan berarti menandakan di situ adanya cukup buying power untuk angkat lagi harganya si Ethereum naik lebih tinggi gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bahas untuk si Ethereum, dan sedikit saya tambahkan ya sebagai penutup sebagai penutup dari video kali ini ya. Bentar nih, coba saya hapus dulu dan kita lihat secara weekly. Nah, ya teman-teman, di sini kita juga lihat secara weekly Ethereum terhadap Bitcoin ini sudah mulai run up. Ya tuh, dia lagi testing di resistannya secara weekly. Ya, kemudian next lagi pasti di area sini untuk Ethereum terhadap Bitcoinnya. Sebentar guys. Coba saya tandain dulu biar lebih enak. Mana ya?
sebentar. Oke ya. Nah, teman-teman, di sini kelihatan ya adanya chance atau peluang juga terbentuk yang namanya double bottom terhadap Ethereum Bitcoin ini. Ini sorry, kita tandain lebih enak di ini aja lah. Ya, ini 1. Kemudian ini kedua tuh. Adanya chance atau peluang double bottom ya, somehow kalau memang dia recovery, pulih gitu ya. Ya, dari level area ini mampu break akhirnya reclaim kembali. Ya, ini sebenarnya bagus banget untuk Ethereum dan juga altcoin-nya, teman-teman. Ya, ini menjadi concern saat ini sebenarnya. Untuk si Ethereum, dimana ini high level juga di Q1 sebelumnya nih. Ya, jadi ketika memang Ethereum terhadap Bitcoin ini run up lagi, setidaknya tes ke high level di Q1 2024 ya, maka altcoin akan lebih terbang. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Ini posisinya masih di bawah banget, guys. Ya, ketimbang kemarin. Nih. Ketimbang waktu kemarin nih. Tuh. Harganya ini cenderung masih di bawah, jadi ya adanya peluang lah untuk si altcoin itu perform kembali, bahkan lebih. Ya, saya tandain ini lebih signifikan dari pergerakan altcoin di bulan November. Itu adanya chance atau peluang. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Oke. Ya, tinggal kita bersabar aja lah. Semoga sejalan di Q1. Itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa untuk next video. Jangan lupa analis kembali. Salam profit, guys.